Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Widya Cahyaningrum dengan NIM 2018-24038. Saya ingin menjelaskan white box testing pada portal Sistem Informasi Akademik Universitas Dharma Persada. White box testing sendiri adalah suatu pengujian di mana dilakukan dilihat dari kode program ada yang salah atau tidak. Jadi dari pengujian white box testing ini kita bisa melihat ada yang salah atau tidak dari alur atau program yang dibuat dari portal akademik Universitas Dharma Persada sendiri. Nah, di sini ada KHS kode. Di sini ada 12 angka. Bisa kita lihat. Dan di sini programnya kita langsung hitung KHS program atau anak panah dan not atau titik yang bulat-bulat ini. Nah, di sini ada 11 edge atau 11 panah dikurang 12 not yang bulat-bulat ini ditambah 2. Ini udah dari rumusnya sendiri ya. E itu tanda panah, N-nya itu not atau titik yang bulat-bulat ini. Nah, ini ada 12 pad karena dia hanya lurus aja. Nah, selanjutnya ada login kode. Di login kode ini ada 6 angka. Nah, 6 angka ini kita bisa lihat flow graph-nya. Flow graph-nya ini karena dia hanya lurus aja, jadi 5 edge atau 5 panah dikurang 6 not ditambah 2, hasilnya 1. PT juga karena lurus aja, jadi dia cuma ada 1 doang. Dan selanjutnya ada menu kode. Menu kode ini ada 9 angka. Ada lanjutannya ternyata. If 10, 11, 12, 13, 14, ada 17. Nah, kita flow graph-nya ini karena dia lurus aja, jadi 1 sampai 17. 16 panah dikurang 17 not atau titik ditambah 2 sama dengan 1. Nah, ini karena padnya dia lurus aja, jadi cuma ada 1 doang. Nah, selanjutnya ada cetak kartu ujian. Cetak kartu ujian cuma ada 8 angka. Nah, ini dia terbagi menjadi 2 di antara angka 5 dan 6. Dan ada 8 edge dikurang 8 not ditambah 2, hasilnya 2. Padnya 1, 2, 3, 4, 5, 8 karena 5 nya, dan 6 nya terpecah langsung 5 ke 8. Dan yang pad keduanya 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8. 6, 7, 8 karena padnya kepecah. Tanda panahnya kebagi 2 dan yang jadi ada 2 pad. Nah, selanjutnya ada tagihan mahasiswa. Tagihan mahasiswa ini ada 12 angka. Nah, 12 angka di sini kita lihat kompleksitinya, flow graph-nya, dan ini hitungannya 13 edge dikurang 12 not. Dia ada 13 panah dikurang 12 titik ditambah 2 sama dengan 3. Padnya yaitu karena di sini banyak yang terbagi-bagi. Pad pertamanya 1, 2, 3, 12. Untuk yang pad keduanya 1, 2, 4, 5, 6, 12. Dan pad ketiganya ini paling banyak karena dia dari cabang-cabang yang terbagi tadi dari angka pecahan antara 6 dan 7. 1, 2, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, dan untuk black box testingnya nanti akan dijelaskan dengan teman-teman saya. Ada Raihan Putra Laksmana dan Syifa Alifia Datisa. Sekian dari penjelasan saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Raihan Putra Laksmana dengan NIM 2018-240-104. Saya di sini sebagai perwakilan dari kelompok teman-teman saya sebelumnya, yaitu Widya Cahyaningrum dan Syifa Alifia Datisa, sebagai kelompok yang menguji program aplikasi website Universitas Dharma Persada. Nah, saya di bagian black box. Nah, oke, jadi yang pertama saya akan menjelaskan kami mengambil 5 sampel kode
atau contoh program yaitu KHS, ada menu nantinya, ada login, ada cetak kartu ujian, ada tagihan mahasiswa. Kita mengambil 5 dengan masing-masing 10 jenis pengujian ya. Nah, kita masuk ke yang pertama yaitu KHS code. Nah, KHS code di sini equivalence partitioning ini yang paling pertama banget ya. Itu percobaan pertama, yaitu saya mencoba memasukkan periode 2019-2020 genap di bagian KHS ya. Sistem harapan kita sistem dapat menampilkan lah dengan benar. Nah, kemudian outputnya ternyata berhasil ya. Sistem menampilkan KHS periode 2019-2020 genap. Yang kedua, boundary value analysis. Nah, di sini memasukkan periode sesuai dengan batasan ya. Karena kalau kita masukin periode yang belum lewat, yang masa depan misalnya atau yang sedang berjalan, pasti nilainya belum keluar. Apalagi kalau yang periode selanjutnya itu biasanya mata kuliahnya harusnya tidak ada ya, karena kan belum tahu gitu. Dan kemudian sistem hasil harapannya sistem menampilkan KHS sesuai periode yang dipilih gitu ya. Dan ini berhasil bersama dengan outputnya. Kemudian yang selanjutnya comparison test. Di sini adalah perbandingan tes ya, tes perbandingan, di mana di contoh saya lihat itu perbandingan seperti layoutnya gitu ya, semacam layout. Dan kemudian kami di sini mengetes, mencoba print langsung ya, langsung print halaman KHS dengan landscape. Nah, landscape ini ternyata gagal ya, baik Microsoft Edge dan Microsoft Chrome. Hasilnya tidak teratur. Kemudian di portrait pun juga sama-sama gagal, baik Microsoft Edge dan Chrome. Kenapa? Karena kita manual ya, pencet print. Harusnya ada tombol untuk cetak kartu ujian itu sendiri, KHS itu sendiri gitu. Nah, di sini jadinya fotonya tertumpuk dengan data nilai ya. Jadinya pas saya print itu fotonya ketiban dengan tulisan-tulisan gitu. Kemudian selanjutnya adalah sampel test. Nah, di sini sampel test di sini seperti contoh ya, kita mengambil contoh. Nah, ini menampilkan KHS pada periode yang sedang berjalan. Nah, yang sedang berjalan, harapan kita harusnya nggak mengeluarkan nilai dong. Karena kan yang sedang berjalan belum dinilai, ya kan? Kecuali kita udah selesai ya. Itu artinya sudah lalu, bukan sedang berjalan. Dan kemudian outputnya memang pesan mahasiswa belum mengisi dan atau melakukan validasi semua kuesioner. Nah, ya biasanya seperti ini memang mahasiswa setelah UAS untuk melihat nilai itu harus mengisi kuesioner dulu. Dan ini berhasil sesuai dengan harapan. Kemudian ke robustness testing, ini kita mengedit data KHS, mengganti jumlah SKS ya pada mata kuliah testing dan implementasi SI 6M. Nah, di sini saya ngambil sampelnya sebagai admin ya, karena saya kebetulan admin Unsada. Dan kemudian ketika diganti jumlah SKS, itu sistem dapat mengubah data SKS pada mata kuliah testing. Outputnya berhasil. Kemudian lanjut ke behavior testing. Mencoba mengklik bagian pilihan periode KHS secara berulang-ulang. Kita tes kecepatannya dia ya. Sistem dapat menampilkan sesuai ini berulang-ulang tanpa terjadi error ya harusnya. Kalau diklik-klik terus jadinya hilang atau error, kan banyak tuh sistem kayak gitu. Dan ternyata outputnya lancar ya, walaupun diklik berkali-kali. Terus performance testing, performance testing. Kita memilih menu lain, kemudian kembali lagi ke menu KHS. Harapannya sistem KHS menampilkan kembali periode yang terakhir dengan cepat. Dan bagusnya website Unsada, ketika saya pilih pilihan yang lain, menu yang lain, ketika saya back itu muncul dari pilihan saya yang terakhir dan berhasil di sini ya. Kemudian requirement testingnya ini testing kebutuhannya kami yaitu di laptop saya pribadi, prosesor Intel Core i5 dengan database MySQL, terus bahasa pemrogramannya saya lihat itu ada JavaScript ya, paling banyaknya itu JavaScript. Kemudian black box testing dengan 10 tipe pengujian ya. Terus endurance testing, ini kekuatannya ya, ketahanannya. Jumlah mata kuliah dalam SKS yang ditampilkan sistem dengan jumlah mata kuliah yang diambil itu harusnya sesuai ya, nggak boleh beda gitu. Dan kemudian memang pada periode 2019-2020 genap memang mata kuliah saya itu 11. Saya contoh sendiri ya. Itu mata kuliah yang diambil itu 11 mata kuliah dan hasilnya sesuai, berhasil gitu ya. Nah, lanjut ke bagian terakhir,
cause effect relationship testing. Nah, di sini sebab akibat ya, sebab akibat di mana mencoba membuka KHS dengan periode yang sedang berjalan sama seperti yang tadi ya. Kemudian harapannya sistem dapat menampilkan KHS sesuai periode yang berjalan dan mendapatkan nilai. Gitu ya. Si outputnya menampilkan KHS periode yang sedang berjalan dengan IPS 0,3 karena belum dinilai. Ternyata kita harapannya kita pengen mendapat tahu nilainya yang sedang berjalan karena belum ada, jadinya gagal ya. Karena tampilannya belum mengeluarkan nilai gitu. Kemudian sama dengan login code, di sini kita memasukkan isi username dengan NIM 2018-202104 dengan password yang sesuai dengan punya saya, dan hasilnya berhasil ya. Kemudian boundary value analysis, di sini memasukkan isi captcha sesuai dengan gambar yang muncul ya di bagian login ini. Ini kan batasan ya. Nah, kemudian juga berhasil ya hasilnya. Kemudian comparison testnya mengisi username bagian NIM dengan angka, mengisi username bagian NIM dengan huruf. Ketika dengan huruf terjadi kesalahan dengan sistem. Gitu. Dan itu terdapat tulisan pesan kesalahan itu kalau tidak salah. Pesan kesalahan ketika diketik dengan huruf ya. Kita benar-benar harus dengan angka gitu, karena NIM rata-rata memang angka. Kemudian tidak terjadi apapun dengan sistem ketika kita pakai angka, karena benar ya, berhasil baik Microsoft Edge atau Chrome gitu ya. Kemudian sampel testing kita masukin captcha yang tidak sesuai, yang salah. Ya, harapannya sistem menampilkan pesan kesalahan dan kode konfirmasi salah di sini. Ternyata outputnya. Jadi benar ya, berhasil. Kemudian robustness testing kita memasukkan isi username password yang salah. Harusnya sistem menolak, dan benar sistem menolak dengan pesan username dan password salah. Berarti berhasil ya. Kemudian behavior testing. Behavior testing mencoba login dan logout kembali. Nah, sistem tetap dapat menampilkan isi username dan password di captcha yang sama dengan sebelumnya. Sistem menampilkan tampilan login kembali dengan isian form kosong ya. Jadi berhasil di sini gitu ya. Nah, kemudian performance testing. Nah, di sini melakukan login dengan username password yang benar. Harusnya cepat ya, langsung menampilkan tampilan selanjutnya, dan cepat sih. Ketika kita login langsung bisa masuk ke bagian selanjutnya. Kemudian ini kebutuhan testing kita. Ini adalah laptop saya lagi. Dengan tugas ini menggunakan laptop saya. Terus username dan password yang didapat diproses adalah sesuai dengan NIM dan password ya. Nggak boleh beda nih. Masih pada KTM pada contohnya. Kemudian hasil harapannya username dapat diproses sama dengan yang asli. Gitu, dan outputnya berhasil gitu ya. Kemudian cause effect relationship testing. Ini sebab akibat tadi yang terakhir lagi ya. Mencoba menginput username atau password tanpa mengklik bagian ingat saya. Nah, ketika harapannya sistem menampilkan ketika di logout, sistem itu menampilkan form login tapi nggak ada isinya karena nggak diklik ingat saya ya. Nah, jadinya harapannya seperti ini, harusnya kosong bagian loginnya ketika di logout ya, dan terjadi memang tanpa isian kosong, jadi berhasil. Kemudian yang ketiga kita ada kode menu ya. Menu itu di sini maksudnya menu bagian setelah login. Setelah login itu kita ada semacam menu kecil untuk pilih mau SIM akademik atau yang bawahnya itu kayak keuangan gitu, semacam seperti itu. Dan itu kita sebutnya menu ya, bagian menu. Bukan dashboard ya. Nah, menu ini di sini kita mengklik bagian SIM akademik, harusnya sistem menampilkan ke dalam dashboard, ke tampilan selanjutnya, dan berhasil ya. Mahasiswa bisa memunculkan tombol dashboard dengan teks mahasiswa sistem informasi. Benar ya, berhasil. Boundary value analysis mengklik bagian SIM akademik. Nah, ketika diklik harusnya sistem hanya menampilkan menu dashboard dengan isi teks sesuai dengan jurusan masing-masing. Nggak boleh misalnya saya anak sistem informasi, pas diklik SIM akademik jurusannya itu bahasa Jepang gitu ya, dan ternyata sesuai ya, saya mahasiswa sistem informasi, berarti ini berhasil. Kemudian ini comparison testnya, mengklik bagian SIM akademik terjadi kesalahan dengan sistem, ini Microsoft Edge sama Chrome dua-duanya berhasil ya gitu. Terus
sampel tesnya kita coba yang salah itu mencoba menu ubah password sesuai dengan password yang lama diinputkan ya. Harapannya harusnya bisa ya password yang lama dengan yang baru gitu. Dan hasilnya itu berhasil gitu ya. Robustness testingnya mencoba menu ubah password dengan mengisi password yang salah. Harusnya kan kita pakai password lama yang salah, nanti kan diminta gitu ya, kayak diminta password yang lama. Harusnya sistem menolak dong ya kan, dan terjadi outputnya itu sistem menampilkan kata pesan kesalahan ini ya, kata sandi lama salah dan itu artinya berhasil. Behavior test mencoba mengklik menu ubah password. Nah di sini harusnya sistem menampilkan ya dengan cepat gitu tampilan ubah password, dan cepat sekali ternyata sistem Universitas Dharma Persada itu ketika kita klik ubah password dia nggak ganti halaman, dia itu langsung muncul aja di bawahnya untuk ganti password, jadi bahkan dia nggak ganti halaman, jadi berhasil ya, sistem berjalan dengan baik. Terus performance-nya kita melakukan ubah password dengan kata sandi lama yang benar, harusnya hasil inputan dengan cepat ya, harusnya langsung bisa nih, dan ternyata berhasil ya. Nah, kata sandi telah diubah langsung berhasil, dan ini sudah saya coba sendiri. Kemudian requirement testnya sama dengan yang sebelumnya. Terus endurance testnya mengklik menu sistem akademik, berharap sistem menampilkan tombol dashboard ya. Menuju dashboard tuh biasanya ada yang kayak tadi udah beberapa kali disebutin, SIM akademik dengan tulisan jurusannya mahasiswa tersebut ya. Dan terjadi, ini contohnya saya mahasiswa sistem informasi. Nah, berhasil ya. Terus terakhir cause effect, sebab akibatnya mencoba memasukkan kata sandi lama yang salah saat ingin mengubah kata sandi, dan harusnya sistem menolak melanjutkan proses ubah kata sandi, jadi berhasil ya. Yang keempat itu kita ada kode cetak kartu ujian. Nah di kartu ujian ini kita sempat kesulitan untuk ngetes karena nggak terlalu banyak prosedurnya ya, tapi kita usahakan untuk menyesuaikan dengan 10 tipe pengujian ini. Jadi yang pertama equivalence partitioning. Nah di sini membuka kartu ujian sesuai dengan periode. Ini hampir sama kayak KHS ya, dan hasilnya berhasil ya. Sistemnya menampilkan cetak kartu ujian sesuai periodenya. Kan kita bisa lihat yang kartu ujian tahun lalu pas UTS dan UAS. Kemudian lanjut ke boundary-nya, batasannya membuka kartu ujian dengan kategori UTS dan periode 2019-2020. Ini juga berhasil ya, muncul ya kartu ujiannya sesuai dengan kategori. Kemudian comparison testnya, kita membuka kartu ujian sesuai pilihan. Hasil kartu ujian muncul sesuai dengan layar ya, harusnya tuh full gitu, sesuai dengan layarnya. Gitu, berhasil di Microsoft Edge dan Chrome. Kemudian ketika kita membuka kartu ujian sesuai dengan pilihan, hasil kartu ujian sedikit kebesaran dengan layar laptop PC ya. Jadi di sini ketika menggunakan ketika kita cetak itu jadinya sedikit kebesaran gitu loh ukurannya gitu ya, dan dua-duanya mengalami kegagalan. Kemudian sampel test di sini mencoba memilih periode kartu ujian yang sudah berjalan seperti periode gini, dan ini terjadi berhasil ya, lancar nih seperti KHS. Robustness juga mencoba membuka kartu ujian dengan periode yang akan datang. Nah ini harusnya tidak, harapannya nggak mungkin dong kartu ujiannya udah ada, sedangkan ini adalah periode yang akan datang, dan outputnya sistem menampilkan tampilan kosong ya, tidak menampilkan apa-apa, berarti berhasil. Kemudian behaviornya mencoba membuka salah satu kartu ujian dengan pilihan tertentu, dan outputnya itu sedikit lama ya. Saya coba itu sempat sekali atau dua kali itu buffer gitu atau loading ketika memproses kegiatan gitu ya. Nggak langsung keluar kartu ujiannya, nggak kayak yang login dan lain, jadi gagal di sini kita bisa bilang gagal. Performance-nya juga ini sudah kita pilih kriteria kartu ujian atau kategori sesuai ya, UTS gitu atau UAS, dan hasilnya benar sih, nggak salah ya, berarti berhasil. Kemudian ini kebutuhannya sama. Ini endurance testingnya, ini kebenaran ya, kebenaran atau pertahanan ya, pokoknya bisalah kebenaran, kesesuaian ya, menginputkan periode dan kartu ujian pada pilihan tertentu, dan ini berharap menampilkan kartu ujian sesuai ya,
yang diberikan langsung oleh pengajar. Jadi kan nanti kita ketika ujian langsung itu dikasih kartu ujian, itu harus sesuai dong yang di sistem dengan yang asli. Dan ini sesuai ya, ini dua-duanya sama gitu, jadi berhasil. Terus ini yang sebab-sebab akibatnya itu mencoba memasukkan kategori UAS dengan periode-periode 2020-2021 genap. Sistem harusnya menolak karena kenapa? Saat ini itu 2020-2021 gasal ya. Semester semester genap UAS. Nah, jadi di sini belum ada karena pada periode tersebut belum ada pokoknya kartu ujiannya dan berhasil ya. Nah, ini tampilannya kosong lagi sama seperti yang tadi. Jadi berhasil. Dan yang terakhir kita ada codingan tagihan mahasiswa di mana di pertamanya itu kita langsung klik tagihan yang belum dibayar. Harusnya menampilkan tagihan yang memang belum dibayar tagihan yang belum di ini ya. Kalau di sini kita contohnya kalau kami ngambil contohnya itu sistem tidak menampilkan nominal karena tagihannya sudah dibayar. Di sini kondisinya kayak saya kan udah bayar nih, kuliah udah mau UAS kan, udah bayar. Harusnya ketika diklik tagihan yang udah bayar, harusnya isiannya kosong dan benar terjadi ya, isiannya kosong. Jadi berhasil. Kemudian membuka menu tagihan yang belum dibayar, harusnya tagihan yang belum dibayar baru itu mahasiswa tidak sampai tagihan semester selanjutnya. Harusnya gitu kan batasannya, harus ada batasannya dan terjadi ya nominalnya nggak lebih sampai tagihan semester 8 atau semester 10, jadi sesuai. Ini berhasil. Kemudian comparison testnya itu kami membuka menu tagihan yang belum dibayar. Itu mahasiswa yang belum membayar harusnya berhasil dong. Terus mahasiswa yang sudah lunas harusnya nggak ada ya, harusnya nggak ada tagihannya. Jadi di sini kita benar ya gagal menampilkan sejumlah nominal ya karena nominalnya sudah dibayar di sini, yang ini belum bayar jadi ada di sini. Nah, terus sampel testingnya kita mencoba nginput periode tagihan sebelumnya. Sistem tagihan tidak menampilkan nominal apapun karena sudah lalu dan pastinya sudah lunas. Jadi bukan tagihan namanya ya. Dan sistem menampilkan tabel tagihan tanpa isi. Benar ya, berhasil. Kemudian robustness-nya itu mencoba mengklik generate virtual account. Kita mau bayar ya. Harusnya itu kalau kita udah bayar nggak bisa generate virtual account lagi. Mau kan tagihannya udah nggak ada dan ini sistem tidak menampilkan kode virtual account jadi berhasil ya. Kemudian lanjut ke behavior test, mencoba mengklik semua menu yang ada pada menu tagihan. Harusnya dengan cepat mengubah tampilan. Sedikit terdapat sebuah loading untuk memproses riwayat pembayaran. Nah, di sini sama seperti tadi cetak kartu ujian, sedikit lama loading jadinya gagal ya. Dan ini performance testingnya menginput tagihan untuk periode yang sedang berjalan dan belum dibayarkan ya. Yang sedang berjalan dan belum dibayarkan ibaratnya periode ini dan saya belum bayar. Sistem dapat menampilkan tagihan pada periode sekarang. Nah, terus sistem menampilkan tagihan sesuai yang belum dibayarkan pada periode saat ini. Berhasil ya, benar ya. Terus yang requirement testnya ini sama endurance testnya itu menginputkan hasil pencarian nama mahasiswa Widya misalnya pada menu tagihan mahasiswa. Harusnya sistem menampilkan mahasiswa yang bernama Widya gitu dengan tagihannya dia gitu. Kemudian sistem menampilkan sesuai ya mahasiswanya namanya Widya dengan tagihan tertentu dan di sini berhasil ya berarti. Dan yang terakhir sebab akibat mencoba memunculkan kode virtual account pada tagihan yang sudah lama dan lunas. Kalau sudah lunas, saya bilang lagi, pasti logikanya nggak bisa di generate virtual account. Dan di sini terjadi ya, outputnya sistem tidak menampilkan kode tagihan apapun ketika tester mengklik iya. Jadinya berhasil. Oke, jadi segitu saja perwakilan dari saya bagian black box. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya Syifa Olivia Ratisa akan melanjutkan pembahasan mengenai hasil User Acceptance Test dari Portal Sistem Informasi Akademik Universitas Dharma Persada. Nah, User Acceptance Test pengertiannya yaitu suatu pengujian yang diperoleh dari pendapat pelanggan atau pengguna dalam memberikan masukan akan pengujian. Nah, User Acceptance Test yang telah dilakukan oleh kami yaitu membuat suatu kuesioner. Nah, ini merupakan jumlah pengguna
dari kuesioner yang telah kami buat sebelumnya. Di sini terlihat ya seperti nama pengguna. Lalu berikutnya ialah isi masukan pengguna. Nah, ini isi masukannya bisa beragam, tergantung dari masukan yang diberikan oleh para pengguna. Dan ini juga masih sama, yaitu masih masukan dari penggunanya. Ini juga masih sama, isi masukan pengguna. Dan ini merupakan tabel dari ISO 9126. Nah, tabel ini digunakan sebagai acuan dalam menentukan hasil user acceptance test. Di sini ada persentase jumlah skor, lalu ada kriteria. Nah, di sini ini adalah aturan yang tetap. Kita tidak bisa ubah-ubah lagi ya. Dan nah, di sini persentase jumlah skornya itu berdasarkan range. Dan kriterianya pun juga beragam. Lalu kita lanjut. Nah, ini merupakan tanggapan responden dari aspek functionality. Nah, ini kita buat tabelnya dulu seperti ini ya, untuk aspek functionality-nya. Di sini ada kriteria jawaban, lalu ada bobotnya, dan ada sub-variable-nya. Jadi, variable functionality. Juga ada totalnya, lalu jumlah respondennya, skor aktual, dan skor ideal. Nah, kriteria jawaban ini ada 3. Kita sesuaikan saja dengan yang kita berikan pada kuesioner yang sebelumnya ya. Karena kami memberikan 3 pilihan, makanya jadi kriteria jawaban ada 3 di sini ya. Jika kalian menggunakan 5 pilihan jawaban pada kuesioner, maka di sini juga ada 5. Bobotnya juga sama mengikuti dengan kriteria jawaban. Bobotnya juga ada 3. Dan ini merupakan soal dari user acceptance test questionnaire yang telah kita buat sebelumnya ya. Dan ini menyesuaikan dengan sub-variable-nya masing-masing. Ada suitability, accuracy, security, interoperability, dan compliance. Nah, ini merupakan banyaknya responden yang menjawab sangat setuju berdasarkan nomornya ya. Nah, misalnya, ini adalah nomor 1. Dan banyaknya responden yaitu ada 6 yang menjawab sangat setuju. Begitupun seterusnya. Juga yang bawahnya juga sama seperti yang atas, yaitu banyaknya responden yang menjawab setuju berdasarkan soalnya. Bawahnya juga sama. Nah, lalu ini adalah jumlah responden. Diketahuinya dari total keseluruhan responden yang menjawab sangat setuju, setuju, dan tidak setuju per soalnya. Maka didapat 19, 18, dan berikutnya. Ini mengikuti dari jumlah masing-masing banyaknya responden per soal. Lalu ada skor aktual, yaitu didapat dari banyaknya responden yang menjawab per soal dengan masing-masing kriteria jawaban, lalu dikalikan dengan bobotnya. Maksudnya yaitu, ini adalah banyaknya responden ada 6, lalu dikalikan dengan 3, ditambah 12 dikali 2, tambah 1 dikali 1. Nah, dapatlah skor aktual seperti ini. Lalu selanjutnya juga sama seperti itu. Lalu untuk skor idealnya didapatkan dari masing-masing jumlah responden. Nah, karena di sini jumlah responden berbeda-beda, maka hasil skor idealnya pun juga berbeda. Di sini ada 19 responden. Kita asumsikan bahwa 19 responden itu menjawab kriteria jawaban yang sangat tinggi, yaitu sangat setuju. Dengan bobot yang sangat tinggi juga, yaitu 3, menyesuaikan. Lalu, jumlah responden tersebut dikalikan dengan bobot. Ini, jumlah responden dikalikan dengan bobot dan hasilnya dapat 57. Dan begitu pun seterusnya. Untuk totalnya, total sangat setuju di sini maksudnya ialah jumlah dari banyaknya responden lalu dikalikan dengan bobot. Jadi dapat 117. Maksudnya ialah dari 6 tambah 4 tambah 10 tambah 5 tambah 8 tambah 6 lalu hasilnya dikalikan dengan 3.
sama juga dengan yang bawahnya, sampai yang kriteria jawaban tidak setuju ini. Sampai kriteria jawaban yang terakhir, paling bawah. Lalu, untuk total skor aktual didapatkan dari jumlah dari total banyaknya responden yang menjawab masing-masing kriteria jawaban. Lalu, untuk skor ideal didapatkan dari penjumlahan seluruh skor ideal. Ya. Jadi, jangan sampai salah untuk menghitung totalnya. Lanjut. Setelah itu, kita menghitung persentase skor aktual, yaitu caranya total skor aktual dibagi total skor ideal dikali dengan 100%. Lalu setelah mendapatkan hasilnya, kita menentukan kriterianya. Termasuk kriteria apakah? Nah, dengan cara kita mencocokkan dengan tabel berdasarkan ISO 9126. Yang ini ya, yang tadi pertama itu. Kita cocokkan masuk dengan range persentase yang mana. Nah, baru setelah itu kita tahu bahwa kriterianya masuk yang mana. Nah, seperti itu. Lalu, lanjut. Kita masuk ke aspek reliability. Nih, dari aspek reliability ini juga sama ya caranya seperti aspek functionality sebelumnya. Nah, dari sini kita tahu bahwa ada satu subvariable. Sebenarnya, dari reliability memiliki banyak subvariable. Namun, yang di sini dipakai hanya ada satu subvariable karena mengikuti dari soal yang telah ditentukan untuk kuesioner sebelumnya. Lalu soal itu mengacu pada subvariable recoverability di variable reliability. Maka dari itu, yang digunakan hanya satu subvariable. Nah, jika kalian melihat soal kalian itu mengacu pada beberapa subvariable dari reliability, selain recoverability, maka dari itu kalian bisa menggunakan subvariable dari reliability yang lainnya. Tidak hanya satu saja seperti ini. Nah, di sini adalah, maksudnya ada nomor 3. Nomor 3 dari soal kuesioner yang sebelumnya mengacu pada recoverability. Nah, di sini juga sama ya, kriteria jawaban dan bobot sama seperti tadi, ada 3. Nah, lalu banyaknya responden, yaitu maksudnya ialah banyaknya responden yang menjawab sesuai dengan kriteria jawaban pada masing-masing nomornya. Namun ini hanya satu nomor ya. Dan ini adalah jumlah responden, yaitu sama seperti tadi, kita jumlahkan seluruh dari banyaknya responden yang menjawab masing-masing kriteria jawaban. Lalu, untuk skor aktual, kita ketahui dengan seperti tadi caranya ya, yaitu banyaknya responden yang menjawab masing-masing kriteria jawaban, lalu dikalikan dengan bobot, dan ditambah dengan perkalian dari banyaknya responden dikalikan dengan masing-masing jawaban lagi. Sampai kriteria jawabannya itu menuju ke akhir, bawah seperti ini. Jadi 9 dikali 3 ditambah 8 kali 2 ditambah 1 kali 1. Seperti itu. Lalu didapatkan skor aktualnya. Dan skor ideal didapatkan dari jumlahnya responden, lalu dikalikan dengan kriteria jawaban yang paling tinggi, dengan bobot yang paling tinggi, yaitu 44 dikalikan dengan, yaitu 18 dikalikan dengan 3, dan hasilnya yaitu 44. Hasilnya yaitu 54. Dan totalnya yaitu dengan cara menghitung seperti tadi ya. Lalu jika di sini kan tidak ada lagi soal yang lainnya yang mengacu pada subvariable yang lainnya juga, maka dari itu hanya satu kan. Nah, jadi langsung saja kita kalikan dengan bobotnya, yaitu 9 dikali 3. Lanjut, bawahnya juga sama. Sampai kriteria jawaban yang paling bawah. Lalu, skor aktualnya itu didapatkan dari jumlah seluruh banyaknya responden yang menjawab masing-masing kriteria jawaban. Lalu, skor idealnya ini didapatkan dari total skor idealnya. Jadi, ini kan hanya satu, berarti kita langsung masukkan saja ke totalnya, yaitu 34. Jadi, sama. Lalu, seperti tadi lagi, kita menghitung
persentase skor aktualnya, yaitu total skor aktual per total skor ideal dikali 100%. Nah, setelah dapat hasilnya, kita mencari lagi kriterianya dengan cara mencocokkan dengan tabel yang berdasarkan ISO 9126. Masuk persentase yang mana? Nah, seperti ini. Kita lihat hasilnya masuk persentase yang mana, lalu kita akan mendapatkan kriterianya. Seperti itu. Nah, lanjut. Nah, ini adalah berdasarkan aspek usability. Nah, aspek usability ini sama dengan aspek yang sebelumnya ya, yaitu di sini ada kriteria jawaban, bobot, lalu variabel dan subvariabelnya. Juga ada total, jumlah responden, skor aktual, dan skor ideal. Nah, di sini juga ada sama, ada 3 kriteria jawaban beserta bobotnya juga 3. Nah, di sini juga sama, menggunakan satu subvariable karena berdasarkan soal dari kuesioner yang telah dibuat sebelumnya dan mengacu pada subvariable understandability pada variable usability. Jadi hanya satu subvariable yang digunakan di sini. Nah, lalu di sini kita tentukan, kita menghitung ada berapa banyak respondennya ya, seperti tadi. Jadi, responden yang menjawab sangat setuju, setuju, dan tidak setuju ada berapa? Nah, jika di sini tidak setuju dalam suatu kriteria jawaban, lalu misalnya ada responden yang tidak menjawab di salah satu kriteria jawaban, maka kita kosongkan saja seperti ini. Gak usah diisi isinya ya, karena ini kita anggap sebagai 0. Lalu, untuk jumlah responden seperti tadi lagi dengan cara menghitung jumlah dari banyaknya responden per masing-masing kriteria jawaban yang dipilih. Lalu setelah itu skor aktual didapatkan juga seperti tadi dari banyaknya responden yang menjawab per masing-masing kriteria jawaban, yaitu dikalikan dengan bobot ditambah dengan banyaknya responden yang menjawab sesuai dengan kriteria jawaban lagi dikalikan dengan bobot. Jadi 8 kali 3 ditambah 11 dikali 2. Dan jadilah hasilnya 46. Lalu skor idealnya juga sama seperti tadi, yaitu kita lihat dari jumlah respondennya, lalu dikalikan dengan bobot yang tertinggi dari kriteria jawaban yang tertinggi, yaitu 57. Dan total kriteria jawaban sangat setuju dan setuju didapatkan dari seperti tadi, yaitu karena di sini tidak ada lagi angka yang lainnya dari subvariable yang lainnya, maka kita langsung saja dikalikan dengan bobotnya, yaitu 8 dikali dengan 3. Lalu juga sama seperti yang bawahnya, yaitu 11 dikali langsung dengan 2. Dan untuk total skor aktual, kita dapat dari jumlah dari banyaknya responden yang menjawab masing-masing kriteria jawaban. Lalu, bawahnya total skor ideal kita dapatkan dari total juga dari skor ideal yang ada. Lalu di sini karena hanya ada satu, seperti tadi, yaitu kita langsung masukkan saja ke totalnya. Jadi hasilnya sama ya. Lalu lanjut, kita menghitung persentase skor aktual lagi, yaitu sama caranya, yaitu total skor aktual dibagi dengan total skor ideal dikali 100%. Nah, setelah kita dapat hasilnya, yaitu kita ingin mengetahui kriterianya, yaitu sama seperti tadi dengan mencocokkan dengan tabel ISO 9126. Ya. Tabelnya itu yang seperti ini. Nah, ini adalah tabel yang tadi ya. Kita cocokkan masuk kriteria persentase yang mana, lalu kita akan mengetahui kriteria yang masuk yaitu yang mana. Dan seperti itu. Lalu lanjut lagi. Nah, ini adalah berdasarkan aspek efisiensi. Ini adalah aspek yang terakhir ya, kita gunakan untuk pengujian. Nah, jadi di sini juga sama seperti cara menggunakan aspek yang sebelumnya ya, yaitu aspek yang usability dan aspek functionality, sama itu semuanya. Dan di sini sama ada kriteria jawaban, bobot, lalu di sini ada variable efisiensinya, dan di sini ada subvariable-nya.
Di sini juga ada total, jumlah responden, skor aktual, juga skor ideal. Di sini kriteria jawaban dan bobot ada 3, sama seperti tadi ya. Nah, di sini sub-variable ada 2, dan ini pas banget sama variable efisiensinya, yaitu memiliki 2 sub-variable, yaitu resource behavior dan time behavior. Di sini, karena kebetulan ya, soalnya itu, soal dari kuesioner yang telah dibuat itu sama dan mengacu pada 2 sub-variable seperti ini. Jadi kita menggunakan 2 yang ini ya. Lalu, soal yang termasuk ialah soal nomor 4 dan soal nomor 8. Nah, dari banyaknya responden yang menjawab soal nomor 4, lalu memilih jawaban sangat setuju, yaitu ada 7. Sama juga, ini juga banyaknya responden yang menjawab sangat setuju untuk soal nomor 8. Nah, seperti ini. Juga bawahnya juga sama ya. Lalu seperti biasa, kita kosongkan saja jika ada responden yang tidak menjawab tidak setuju pada soal nomor 4. Nah, setelah itu kita hitung jumlah respondennya, yaitu total dari banyaknya responden yang menjawab masing-masing kriteria jawaban. Lalu untuk skor aktual, kita dapatkan dari seperti cara yang sebelumnya, yaitu dengan cara banyaknya responden itu dikalikan dengan bobot, ditambah dengan banyaknya responden lagi dikalikan dengan bobotnya lagi. Yaitu 7 dikalikan dengan 3 ditambah 12 dikalikan dengan 2, lalu dapatlah 45. Sama juga dengan yang ini caranya. Lalu untuk skor ideal, yaitu kita dapatkan dari seperti cara yang sebelumnya, yaitu dari jumlah responden dikalikan dengan bobot dengan kriteria jawaban yang tertinggi. Karena kita asumsikan seperti itu ya semuanya. Jadi 19 dikalikan dengan bobot yang tertinggi yaitu 3. Jadi 57. Dan ini juga sama. Lalu untuk totalnya, total masing-masing kriteria jawaban itu didapatkan dari jumlah banyaknya responden yang menjawab setiap soal dikalikan dengan bobot. Yaitu 7 tambah 7 dikali dengan 3 jadi 42. Dan ini juga sama. 12 tambah 10 dikalikan dengan 2 jadi 44. Sama ini juga sama, tinggal taruh 2 di sini ya. Karena ini 0, jadi dianggapnya seperti itu. Lalu, untuk total skor aktual, yaitu merupakan jumlah dari seluruh responden yang menjawab masing-masing kriteria jawaban. Lalu untuk total skor ideal didapatkan dari jumlah skor ideal yang ada, yaitu 57 tambah 57, jadi 114. Lalu lanjut, kita menghitung persentase skor aktualnya, yaitu sama seperti tadi, caranya yaitu total skor aktual per total skor ideal dikalikan 100%. Nah, setelah dapat hasilnya, lalu kita mencari kriterianya dengan cara mencocokkan lagi dengan tabel dari ISO 9126 sebagai acuannya. Nah, ini adalah tabelnya ya, yang tadi itu. Kita lihat, masuk ke kriteria persentase yang mana. Nah, jika sudah tahu, maka kita akan mengetahui juga kriterianya itu masuk yang mana. Nah, seperti itu. Lalu, kita masuk ke terakhirnya, yaitu tingkat kualitas perangkat lunak dari seluruh aspek yang telah dilakukan pengujian. Nah, di sini adalah tabel akhirnya nih. Ini ada aspek, skor aktual, skor ideal, persentase skor aktual, lalu ada kriterianya. Aspek ini, seperti tadi yang telah kita lakukan pengujian, yaitu ada functionality, reliability, usability, efficiency. Lalu di sini ada total akhirnya. Nah, kita masukkan saja angkanya itu sesuai dengan pengujian yang telah kita lakukan sebelumnya. Untuk skor aktual, skor ideal, persentase skor aktual, juga untuk kriterianya. Lalu total akhirnya yaitu total skor aktual kita jumlahkan saja dari keseluruhan total skor aktual aspek. Lalu total skor ideal terakhir yaitu juga sama, yaitu dengan menjumlahkan seluruh total skor ideal. Nih, jumlahkan lalu mendapatkan hasil 564. Lalu untuk total akhir persentase skor aktual, yaitu dengan cara menjumlahkan seluruh persentase skor aktualnya. Dan jadilah seperti ini. Lalu kriterianya itu, sebenarnya untuk mendapatkan kriteria akhirnya itu, ada 2 cara. Yaitu,
Jika misalnya seluruh aspek menunjukkan kriteria yang sama, maka kriteria akhirnya pasti juga akan sama. Nih, karena semua kriteria aspek ini menunjukkan kriteria yang baik, maka hasil akhirnya pun kriterianya baik. Tetapi jika misalnya kriteria yang ada di aspek ini ada satu yang berbeda, kita bisa menggunakan rata-rata dari persentase skor aktual, yaitu caranya kita jumlahkan saja persentase skor aktual dari seluruh aspek, lalu dibagi dengan aspek yang ada, yaitu ada 4 aspek. Dan kita bisa menentukan kriteria akhirnya. Jadi seperti itu. Nah, begitulah cara mencari hasil pengujian dari User Acceptance Test untuk portal Sistem Informasi Akademik Universitas Dharma Persada yang digunakan pada pembahasan ini. Jadi, jika kalian ingin menguji sesuatu sistem aplikasi, lalu ingin menentukan hasil dari pengujian User Acceptance Test, kalian bisa menggunakan kuesioner juga ya sebelumnya. Lalu kalian menghitung hasilnya seperti ini, ya, sampai tahap akhir seperti ini. Oke, berikutnya ialah mengenai kesimpulan dan saran. Nah, kesimpulan dan saran dari kami yaitu berupa rangkuman singkat atas tugas kami dan juga saran kedepannya atas sistem yang telah kami lakukan pengujian. Nah, kesimpulannya yaitu setelah kami melakukan pengujian menggunakan white box testing, black box testing, juga user acceptance test, kita dapat tahu bahwa portal sistem informasi akademik Universitas Dharma Persada itu memiliki banyak aspek dari keseluruhan aspek berdasarkan pengujian yang telah dilakukan ya sebelumnya. Nah, aspeknya itu ada fungsionalitas, kehandalan, kebergunaan, dan efisiensi yang baik. Hanya ketika terjadi suatu masalah dalam mengakses portalnya, maka itu sangat merugikan banyak aktivitas akademika dalam berbagai kegiatan yang dilakukan melalui portal Siakat Unsada pastinya. Nah, terlebih jika masalah itu tidak datang, malah datangnya dalam waktu yang tidak tepat. Nah, jadi itu masalah datangnya ketika kita sangat butuh portal itu dalam waktu yang dekat, sementara ada masalah di situ. Nah, itu kan sangat besar banget ya trouble-nya. Juga yang kedua itu, meski portal sistem informasi akademik Universitas Dharma Persada secara keseluruhan memiliki kelebihan dalam penggunaannya, namun tapi juga terdapat kekurangannya, yakni kurangnya maintenance untuk portal Siakat Unsada. Nah, banyaknya orang yang pastinya memiliki berbagai kepentingan lalu melakukan pengaksesan pada portal Siakat Universitas Dharma Persada, nah itu tidak akan menutup kemungkinan bahwa terjadinya error juga. Nah, itu pasti jadi masalah besar juga ya. Nah, saran kami untuk kedepannya yaitu diperlukannya suatu pengujian secara bertahap. Nah, itu bisa menggunakan metode white box testing, black box testing, user acceptance test, juga, nah supaya kita tahu perkembangan sistem dari portal Siakat Unsada atau sistem yang kalian jadikan untuk objek pengujiannya nih. Lalu, saran yang terakhir yaitu perlunya juga dilakukan maintenance secara terjadwal supaya adanya efektivitas dan efisiensi juga untuk portal Siakat Unsada agar dapat berjalan dengan baik tanpa terjadinya masalah seperti error dan sebagainya. Oke, baiklah. Berikut merupakan pembahasan dari kami mengenai hasil pengujian white box testing, black box testing, juga user acceptance test dalam portal sistem informasi akademik Universitas Dharma Persada. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.